Oke, baik Zarlia. Sebelum kita akhiri sesi ini, Ibu ingin tahu dulu bagaimana perasaanmu setelah mengikuti sesi konseling ini. Kita akan melakukan penilaian segera dengan metode BMB3. BMB3 yaitu singkatan dari berkesan, menarik, bermanfaat, dan bermakna. Tujuannya supaya kamu bisa merefleksikan pengalamanmu selama sesi konseling ini ya. Ya Bu, baik, siap. Oke, bagian mana dari sesi konseling ini yang paling berkesan untuk kamu? Menurut saya yang paling berkesan itu waktu latihan relaksasi dan visualisasi sih Bu, karena saya bisa merasa tenang dan saya bisa lebih percaya diri. Bagus, berarti latihan itu membuat kamu merasa lebih mampu mengendalikan diri kamu ya. Iya Bu, saya baru sadar ternyata saya bisa tenang kalau mau berusaha. Kalau bagian yang paling menarik menurutmu itu yang mana? Waktu Ibu cerita tentang pengalaman pribadi Ibu sendiri sih, itu menurut saya bagian paling menarik karena rasanya itu saya menjadi termotivasi dan merasa dekat karena ternyata Ibu juga pernah mengalami kesulitan seperti yang saya alami sekarang ini. Oke, senang sekali kamu bisa melihatnya begitu. Jadi contoh itu bisa jadi motivasi semangat buat kamu ya. Iya Bu, saya jadi tidak merasa sendirian sekarang. Oke, apa hal yang paling bermanfaat yang kamu dapatkan pada konseling ini? Saya jadi tahu penyebab kenapa saya bisa sering lupa, dan penyebabnya ternyata bukan karena saya bodoh, tetapi karena kurang istirahat dan belajar, dan gaya belajar saya itu belum sesuai. Itu kesadaran yang penting, Zarlia. Mengetahui penyebab adalah langkah awal untuk berubah. Oke, bagian mana yang paling bermakna buat kamu secara pribadi? Kalau untuk saya pribadi sih, waktu Ibu bilang saya itu berani dan mempunyai tanggung jawab untuk diri saya sendiri. Nah, di situ saya jadi merasa dihargai dan yakin bisa memperbaiki diri. Oke, kamu memang pantas dihargai, Zarlia. Keberanianmu datang ke sini dan terbuka itu sangat luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penilaian jangka pendek ya. Ini untuk melihat bagaimana perubahan kamu dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Oke Bu, jadi saya perlu menerapkan hal-hal yang sudah kita bahas sebelumnya ya Bu? Nah, betul sekali. Kita akan lihat perkembangannya dari beberapa aspek yang dinilai itu. Yang pertama, kedisiplinan belajar. Apakah kamu sudah menerapkan metode 30 menit belajar dan 10 menit istirahat? Yang kedua, yaitu aspek penerapan gaya belajar visual. Apakah kamu membuat mind mapping atau catatan berwarna untuk membantu mengingat? Yang selanjutnya itu kemampuan relaksasi dan kontrol diri. Apakah kamu sudah melakukan latihan napas atau visualisasi ketika merasa panik atau lupa? Selanjutnya itu aspek komunikasi asertif. Apakah kamu sudah berani menolak ajakan teman
dengan sopan saat ingin fokus belajar. Dan selanjutnya aspek terakhir itu kualitas tidur dan kondisi fisik. Apakah kamu tidur cukup dan merasa lebih fokus saat belajar? Nah, kamu bisa catat atau beri tanda setiap kali berhasil melakukan salah satu di antara 5 hal ini ya. Nanti di sesi berikutnya kita akan lihat bersama hasilnya. Oke, baik Bu. Saya mau coba semuanya. Saya juga akan buktikan kalau saya itu bisa berubah. Bagus sekali Zaria. Penilaian jangka pendek ini bukan soal cepat atau lambat, tapi soal konsisten. Setiap usaha kecil yang kamu lakukan itu sudah kemajuan besar. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Zaria.